Selamat sore Bu Sonia. Selamat sore Bu Septi. Terima kasih hari ini telah datang untuk bertemu dengan saya. Gimana kabarnya Bu Sonia? Alhamdulillah kabar saya sehat. Kabar Bu Septi gimana? Oke, alhamdulillah sehat juga Bu. Meskipun di musim yang sudah mulai memasuki musim penghujan, kita harus tetap jaga kesehatan ya Bu. Jangan sampai sakit. Ya, Jadi gimana nih? Ada keperluan apa Bu Sonia menemui saya? ini Bu Septi, saya sebenarnya ingin sharing-sharing gitu seputar pengalaman saya mengajar. Sebenarnya ini adalah pengalaman saya yang dari tahun ke tahun gitu. Sepertinya apakah saya dalam mengajar itu salah atau gimana? Karena dari tahun ke tahun, dari kelas-kelas itu pasti saya selalu menjumpai siswa yang kurang kondusif ketika belajar. Ada yang ngobrol sendiri, ada juga yang mereka diam tetapi tidak fokus, entah kemana-mana pemikirannya begitu. Itu yang menjadi kendala saya akhir-akhir ini. Jadinya saya ingin sharing gitu dengan bisa. Oh iya, berarti dari permasalahan di kelas yang dihadapi oleh Bu Sonia, topik obrolan kita hari ini adalah untuk mencari solusi ya, Bu? Iya, untuk mencari solusi dari permasalahan saya yang di kelas. Oh iya, baik Bu Sonia. Kalau permasalahannya adalah banyaknya siswa yang tadi Bu Sonia sampaikan seperti itu, menurut Bu Sonia itu kondisi kelas yang ideal itu bagaimana, Bu? Kalau menurut saya kondisi kelas yang ideal itu adalah kondisi di mana siswa itu hadir secara penuh dan utuh gitu. Tidak hanya raganya saja yang hadir di kelas, tetapi juga pemikirannya juga di kelas, maksudnya fokus dengan pelajaran, dengan apa yang saya sampaikan, dan juga fokus dengan apa yang siswa itu kerjakan begitu. Itu yang menurut saya ideal, dan juga interaksi antara siswa dengan saya, interaksi siswa dengan siswa juga berjalan dengan baik atau lancar gitu. Ketika di kelas, ketika belajar ya harapannya siswa itu membahas pelajaran, bukan membahas yang lain gitu. Itu sih gambaran ideal menurut saya gitu. Oh iya, baik Bu. Kemudian untuk mencapai gambaran ideal tersebut, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bu Sonia apa Bu yang kemarin-kemarin? Mungkin yang saya lakukan belum maksimal ya, karena perubahannya itu ya tidak terlalu signifikan gitu antara siswa yang sebelum saya melakukan suatu perubahan dengan sesudah. Mungkin kemarin itu saya baru mencoba untuk melaksanakan diskusi kelompok dengan siswa yang heterogen gitu, yang berbeda-beda kemampuannya. Nah, dari situ pun justru malah menimbulkan masalah baru lagi, yaitu hanya siswa-siswa yang pintar saja yang mau mengerjakan diskusi kelompok, sedangkan siswa yang menengah ke bawah dari segi kemampuannya itu mereka hanya duduk-duduk saja atau malah mereka itu ngobrol gitu, yang nggak ada hubungannya dengan pelajaran. Yang saya lakukan itu mereka berdiskusi. Oh iya, berarti untuk mencapai hal yang ideal, kondisi kelas yang ideal, Bu Sonia sudah melakukan kegiatan diskusi ya, Bu? Iya, saya sudah melakukan itu. Iya, tapi ternyata kondisi idealnya itu belum tercapai ya, Bu? Belum, saya merasa belum gitu. Nah, menurut Ibu Sonia, untuk memperbaikinya bagaimana, Bu? Untuk memperbaiki kondisi kelas agar lebih ideal, bagaimana? Karena ini kan Ibu mengampu mapel matematika ya, Bu. Kadang mapel matematika itu kan karakteristiknya berbeda dengan mapel yang lain. Nah, khususnya kalau di mapel matematika, apa nih yang akan Ibu lakukan? Uh, yang akan saya lakukan, mungkin saya akan mencari beberapa model pembelajaran, strategi pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin saya ada gambaran untuk mengajak siswa belajar di luar ruangan. Karena selama ini yang sudah saya lakukan itu, siswa ya belajarnya hanya di ruangan saja gitu. Mereka praktek ya di ruangan.
kita belum pernah nih saya mengajak siswa untuk belajar di luar ruangan gitu. Mungkin lain kali saya akan mencoba untuk membuat rencana pembelajaran dengan praktek tetapi di luar ruangan. Mungkin kita akan berganti suasana yang biasanya di kelas di ruangan tertutup menjadi di luar ruangan. Mungkin saya akan melakukan itu. Oh iya, bagus Ibu, rencananya juga menurut saya itu menarik gitu. Ada model pembelajaran yang membawa siswa untuk belajar di luar kelas maupun maksud saya meskipun mata pelajarannya matematika, tetapi bisa juga diajak ke luar kelas gitu ya Bu. Nah, apa hal-hal yang perlu dipersiapkan Bu untuk membawa siswa keluar kelas itu Bu? Yang perlu saya persiapkan mungkin tidak semua submateri itu bisa kita bawa ke luar ruangan. Mungkin yang perlu saya lakukan adalah memilih materi mana yang tepat untuk diterapkan di luar ruangan. Saya juga perlu menyiapkan media pembelajaran dan juga RPP-nya, modulnya perlu saya siapkan dan juga saya membutuhkan perangkat pembelajaran atau media yang mencukupi kebutuhan siswa begitu karena saya ada gambaran akan menerapkan di materi volume begitu karena volume kita membutuhkan suatu bangunan ruang volume dan juga kerucut gitu. Kebetulan memang di sekolah sudah tersedia. Cuman saya belum memastikan apakah media itu tersedia untuk sejumlah kelompok yang ada di sekolah atau tidak begitu. Mungkin saya perlu menyiapkan itu. Oh iya, bagus Ibu. Berarti Ibu sudah punya gambaran terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di luar kelas itu ya Bu. Nah, kira-kira siapa saja yang mau dilibatkan Bu untuk melaksanakan pembelajaran itu? Mungkin yang pertama saya akan melibatkan diri saya sendiri. Terus yang kedua mungkin saya akan meminta masukan dari rekan sejawat, terutama yang senior, untuk melihat atau mungkin saya dengan rekan senior itu berdiskusi apakah rencana saya ini bisa diterapkan atau malah justru semakin membuat siswa tidak kondusif begitu. Saya mungkin akan diskusi dulu dengan rekan sejawat yang lebih senior, lebih berpengalaman daripada saya. Oh, begitu ya Bu. Nah, menurut Ibu, dari beberapa hal yang tadi perlu dipersiapkan, yang paling cepat bisa dilakukan yang mana Bu? Mungkin saya akan menyiapkan modulnya dulu. Itu yang paling mungkin bisa saya lakukan dengan segera. Gitu. Oh iya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan modul itu Bu? Karena kebetulan ini sekarang sedang waktunya sumatif ya. Kebetulan saya mempunyai waktu yang cukup panjang. Mulai dari hari ini terus menuju materi yang selanjutnya itu ada waktu sekitar kurang lebih 2 bulan untuk menuju saya mengajar materi volume. Jadi kalau untuk mempersiapkan itu kira-kira saya membutuhkan waktu 1 minggu, tetapi tidak dimulai untuk hari ini begitu. Kapan itu Bu mau dimulainya Bu? Nah rencananya saya akan memulai setelah awal semester 2, saya akan memulai. Oh iya baik. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan ini, tadi Bu Sonia menginginkan agar kelasnya Bu Sonia bisa mencapai kelas yang ideal ya Bu, kondisi kelas ideal ya Bu. Nah, mungkin Bu Sonia bisa menyimpulkan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi kelas yang ideal. Iya, jadi dari obrolan kita hari ini, dari permasalahan yang saya sampaikan tentang siswa yang kurang kondusif, siswa tidak fokus, kemudian di sini saya menemukan solusi bahwa untuk mencoba mencari alternatif model pembelajaran yang bisa dilakukan. Mungkin tidak ada model pembelajaran yang benar-benar ideal dan bisa diterapkan, tetapi saya akan mencoba berbagai macam model pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran di luar ruangan begitu. Dan untuk
melaksanakan itu saya membutuhkan persiapan dan juga diskusi dengan rekan sejawat, terutama yang rekan senior. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Tapi saya senang bisa berbagi, saya senang bisa mendengarkan ceritanya Bu Sonia. Tapi maaf sekali karena sesi hari ini kita terbatas ya Bu. Saya berharap kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya bisa mendengarkan lagi cerita Bu Sonia setelah mengajak anak-anak keluar kelas. Apakah dapat meningkatkan fokusnya atau malah menambah permasalahan baru gitu ya Bu Sonia ya. Iya. Nah, terima kasih banyak. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat. Saya juga tunggu aksi nyata dari Ibu Sonia. Nanti apabila dalam pelaksanaannya Ibu menghadapi kendala, Ibu bisa sharing atau bisa bertemu saya lagi untuk kita carikan solusi bersama-sama. Itu ya Bu Iya. ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk sharing kita hari ini. Ya, Bu. Terima kasih. Silakan bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, terima kasih Bu Septi, saya pamit. Ya, Bu. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Alhamdulillah, selesai ya, Bu. Ya, tak akhiri ya ini rekamnya. Iya, Bu. Ini juga tak akhiri ya rekamannya.